Kakak berjilbab dibilang terlalu islami, kakak buka jilbab dibilang gatal. Kau kira ngelawan diri sendiri itu mudah gak? Ngelawan orang lain tuh mudah loh abang kakak. Kalau kau punya sedikit saja otak, harusnya kau bisa mikir. Tidak ada yang bisa ngajar kecuali Allah. Tidak ada yang bisa ngasih ilmu kecuali Allah. Apapun yang Allah titipkan ke kita itu sifatnya sementara. Dia bisa ambil kapanpun. Termasuk hidayah, termasuk rasa nikmat dalam beribadah, termasuk juga pola yang selalu berulang. Kita sering tanya gitu, kayak gini baik lah, ini bagus sekali nih. Kita langsung statement di awal. Begitu kejadian, oh ternyata tidak baik. Masih ingat cerita tentang seorang bapak yang selalu bilang ini adalah kebaikan. Jadi satu hari dia tuh selalu mengucapkan ini adalah sebuah kebaikan. Jadi tiba-tiba dia punya kuda itu menendang kaki anaknya sampai patah. Patahlah kaki sang anak itu. Satu kampung bilang bapak ini malang sekali nasibnya karena anaknya patah kakinya. Enak atau tidak enak patah kaki itu? Tidak enak. Tapi bapak ini bilang apa? Ini adalah sebuah kebaikan. Singkat cerita, ternyata di kampung itu ada sebuah aturan yang mewajibkan semua anak laki-laki untuk ikut perang. Maka semua anak muda di kampung itu dibawa kecuali yang cacat. Semua warga kampung yang tadi bilang bapak ini malang sekali, berubah drastis lalu mengatakan bapak ini beruntung sekali karena anaknya tidak ikut perang, karena kami tidak pernah tahu apakah anak kami pergi perang lalu kemudian balik lagi atau tidak. Lalu si bapak ini bilang, ya kita tidak pernah tahu ini baik atau buruk. Tidak lama dapat lagi info, kuda yang nendang kaki anaknya itu pergi, lepas gitu. Karena tidak ada anak yang ngurus, lepas. Orang-orang di kampung bilang lagi, luar biasa bapak ini malang sekali nasibnya. Karena udahlah nendang anaknya, kabur lagi ke kudanya. Kata bapaknya, ini adalah sebuah kebaikan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi sesudah ini. Berapa waktu kemudian ternyata kuda yang lepas ini balik lagi, membawa lebih dari 30 ekor kuda-kuda liar yang lain. Lalu si kuda ini seperti menunjukkan rasa maafnya gitu. Aku pernah nendang anakmu, lalu aku bawakan kuda-kuda yang baru sebagai permohonan maaf dariku. Orang kampung bilang, beruntung sekali dia. Kudanya pergi untuk bawa balik kawan-kawannya. Yang jadi pertanyaan adalah, sampai kapan abang kakak mau ikut kata orang kampung? Pusing, capek. Apa kata orang? Kakak berjilbab dibilang terlalu islami, kakak buka jilbab dibilang gatal. Sampai kapan? Kakak mau ikut apa kata orang kampung? Mau ikut apa kata orang? Pusinglah. Maka cara jawabnya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah. Udah pintar-pintar kok malah balik ke kampung. Ngapain S2 dari luar negeri jualan bubur di pinggir jalan? Saya pertama kali balik itu begitulah kira-kira omongan orang 2012. Dan saya sengaja menghilangkan diri 2012, 2013, 2014. Tidak ada yang tahu saya. Nah buat kakak-kakak, abang-abang yang sedang berjuang di jalan Allah, sedang beramal soleh untuk cari ridha Allah, menambah bekal mati, pertama kali yang abang harus lakukan adalah sumbat itu telinga. It is impossible to please everyone. Banyak sekali nasihat-nasihat yang kayaknya benar tapi menyesatkan. Tahap-tahap awal ada satu prinsip yang mungkin abang kakak yakini dan itu benar dari Allah. Kalau bahasa saya dengan Bang En dulu tuh, kalau memang ada satu hadis, satu ayat Quran yang kau yakini kebenarannya, berkincah lah, bergila lah ngerjakannya. Saya enggak buka-buka ayat yang lain dulu waktu itu. Saya cuma buka 47 ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Kata-kata yansurukumnya saya sembunyikan. Saya fokus di kalimat in tansurullah. Saya fokus siapa yang bisa saya bantu, siapa yang bisa saya tolong, siapa yang bisa ini. Banyak orang tuh minta tolong sama Allah tapi berharap dia maunya ditolong dulu. Nah, ini gila namanya. Apa? Saya mau bilang bengak tuh ndak enak gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilan ini hanya untuk orang beriman. Maka di Munzalan ini tidak ada sesi curhat sebenarnya.
Karena sudah bilang, abang kakak duduk aja dengarkan materi SMK nih. Insya Allah sebelum curhat udah ketemu jawabannya. Ustaz, saya mau curhat Ustaz. Iya, dengarkan aja SMK dulu, saya bilang. Saya bisa tebak-tebak kira-kira muka ente itu punya masalah apa gitu. Gimana Pak, jadi curhat? Nggak jadi, emang udah ketemu jawabannya tadi. Ya udah, alhamdulillah bagus, sip. Abang kakak, mana ada orang di dunia ini yang nggak punya masalah? Bedanya adalah satu ngeluh, satu nyimpan. Satu nunjukkan terang-terangan, satu diam-diam. Maka Allah bilang, nah waktu itu, waktu di awal-awal 2000 sampai sekarang, makanya saya simpankan ayat ini di ruang pengasuh tuh kan. Ya ayyuhalladzina amanu intan surullah. Ini itu pilihan, boleh iya, boleh enggak, bisa dilakukan, bisa enggak. Pilihan ada di tangan saya. Saya berharap kalimat yang bawah, yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Saya berharap ditolong Allah dan Allah kukuhkan kedudukan saya. Karena saya kan udah kena hina nih. Udah jatuh di bawah, dihina orang, ditunjuk-tunjuk muka saya. Kau nih ya malu-malukan keluarga. Kurang lebih begitulah. Loh, apa yang saya mau bela lagi? Emang lagi hina, lagi tak berduit, lagi hancur, lagi babak belur. 2010, 2011, 2012, 2013, enggak ada gunanya bela diri. Maka saya matikan Facebook. Karena handphone saya pun tak bisa buka Facebook. Handphone saya tuh pakai ikat getah gitu. Awal-awal ceramah ya kan, ya itu dibayarnya 2M. Makasih mas, dapat amplop tebal. Ini cerita ya, cerita kebodohan saya supaya abang kakak jangan ngulang, terutama ustadz-ustadz muda. Jadi, banyak kayaknya nih. Saya berharap sama makhluk kan. Begitu saya buka isinya 75.000, itu popok yang mau saya beli udah banyak. Kan anak saya dekat-dekat jaraknya, cuma kan ukuran beda-beda. Ada XL, ada M, ada S. Tidak cukup. Yang jaga minimarket tuh bilang, ngapa bang, kurang ke duitnya? Teriak, bayangkanlah. Aku nih malu. Cobalah ngomong pelan-pelan, bang kurang ke gitu. Ya, dari jauh dia bilang, ngapa bang, kurang ke kata dia. Tenang ya bang kata dia. Sedang-sedang nggak kau, gitu lah kira-kira. Jadi kalau wakil pengasuh datang tak berduit, dia biasa. Saya perlu pertolongan Allah. Utang lunas, sakit sembuh, dikasih pintu rezeki, gimana caranya supaya bisa bertahan hidup. Tapi saya tahu untuk dapatkan 2 saya harus ngasih 1. Nah cuma kalau orangnya SE, tahu SE? Si cangkem elek. Orang-orang bermulut-mulut jelek ini selalu bilang, Ustaz enak nyuruh-nyuruh kita nolong-nolong agama Allah. Saya sendiri aja susah Ustaz. Kau kira aku 2012, 2011 tak susah ke? Kau kira ngelawan diri sendiri itu mudah ke? Ngelawan orang lain tuh mudah loh abang kakak. Saya pengen kasih tahu sama abang kakak semuanya, ngelawan orang lain tuh mudah. Tunjuk mukanya, caci maki, lampiaskan ke dia, udah selesai. Itu sakit hati dia pasti. Paling dia ninju balas. Tapi abang kakak mau ngelawan diri sendiri, Masya Allah bang. Gimana caranya mau ngelawan diri sendiri? Kita biasa di atas misalnya, atau biasa dipuji-puji orang. Satu saat terjun payung, jatuh ke bawah. Nggak ada orang nemankan kita. Teman kita pergi, saudara kita pergi, istri pergi, suami pergi, orang-orang dekat pergi. Tidak ada orang mau ngaku saudara. Mari Allah tunjukkan depan mata saya. Allah saudaraku nih. Tapi bukan saya ya, orang lain yang digitukan. Depan mata saya tapi. Allah saudaraku nih, foto lalu saudara. Foto, cek foto, udah selesai. Wah saudaraku nih udah jadi orang terkenal dah sekarang. Itu ngomong di depan saya tuh. Udah jadi orang sukses dah sekarang nih, gini. Tinggal transfer ya, ini belum nih kata dia. Untung bukan saya yang kena gitu kan. Tahu kali Allah tuh ya, saya tuh tidak sesabar itu gitu. Beliau cuma nyengir-nyengir ya, senyum di depan saya. Jadi saya berharap dapat 2. 1 dapat pertolongan, yang kedua Allah tetapkan kaki saya, Allah kokohkan pendirian saya. Masya Allah, ngelawan diri sendiri itu luar biasa gitu. Saya kenal sama orang kaya, lalu saya sendiri punya kebutuhan. Mulut ini pengen sekali bilang, Pak, bapak ini bantu-bantu anak yatim, bapak nak nengok ke saya ini anak yatim juga loh. Orang-orang tuh kalau nyumbang abang kakak, yang disumbang tuh Ustaz ini tuh anak yatim ya, yang Ustaz cerita tadi, dah kocek atas. Untuk memindahkan kocek atas ke kocek bawah tuh kan perang tuh. Saya perlu susu untuk anak saya perlu popok, saya perlu makan, perlu gak pengen bawa istri pergi ke restoran apa gitu, pengen. Cuma duitnya, akadnya untuk anak yatim. Kan tidak ada yang tahu 2012-13 itu kita lagi di mana. Saya mau mindahkan kocek atas itu
Kan misalnya anggap ceramahnya di Kota Baru gitu. Kan saya cerita tentang anak yatim. Bu, ada loh pesantren yang perlu beras, Bu. Waktu itu paling tinggi, Mas, paling tinggi tuh kalau plus event dan sedekah akbar gelar sorban paling banyak dapat duit 40 juta. Paling banyak dah tuh. Itu udah beli nangai mata dah tuh, dapat 40 juta tuh kayak tak percaya rasanya. Allah banyaknya gitu. Maka dulu kalau antum lihat saya pernah pakai, ada foto-foto saya yang lama pakai sorban. Nah itu tuh pasti ceramah habis tuh gelar sorban. Sambil sholawat, sambil doakan orang yang nyumbang, sambil beli nangai mata. Beli nangai mata satu, bahagia mudah-mudahan lihat wasilah ini. Beli nangai mata yang kedua, yang mimpin sholawat, yang mimpin doa itu tak ada duitnya, Mas. Karena tidak ada ceramah saat itu dibayar, tanya fasilitas hotel apa, tak ada. Cuman ngelawan diri sendiri. Aku perlu, aku butuh. Dan orang tidak tahu, tidak ngerti karena kita tidak mau nunjukkan muka, susah. Maka saya bilang hari ini pelajarannya adalah cuman untuk ngelawan diri yang satu lagi. Tadi malam ada kalimat bagus, bagus sekali. Catat baik-baik ya. Kalau kau jahat sama seseorang, lalu dia tetap berbuat baik kepadamu, itu bukan karena dia bodoh, tapi karena akhlak garis miring, nilai, value, terserah kita mau kasih apa, atau moral, bahasa lainnya budi pekerti, jauh lebih tinggi daripadamu. Kalau kau punya sedikit saja otak, harusnya kau bisa mikir. Dah, posting. Pakai cermin. Tulisan ini pakai cermin, jangan pakai kaca tembus. Apa gitu ayaman kaca cermin? Ini kalimat ini pakai untuk bercermin. Abang kakak, kalimat ini kalau diganti kaunya tuh atau kaunya tuh kita, saya gitu, Luqmanul Hakim. Lalu dia itu adalah Allah. Malu kita bang kakak, tersungkur kita. Makanya Allah pakai kalimat wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik padamu. Kita tuh berapa kali mengkhianati Allah, berapa kali bual-bual janji. Ya Allah nanti kalau saya kaya, saya sukses, saya lulus jadi PNS, saya lulus di sebuah perusahaan ini, saya mau sedekah ya Allah. Udah dapat kan? Enggak sedekah gitu. Kau tadi saya bilang, kalau kau Luqman jahat sama Allah, lalu Allah tetap berbuat baik padamu, itu bukan karena Allah bodoh gitu, tapi karena derajat Allah tuh jauh lebih tinggi daripada kita. Kalau kau punya otak dikit aja Luqman, harusnya kau bisa mikir. Makanya Allah sering sindirkan afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tatafakkarun. Banyak kebaikan dari Allah tuh buat kita, tak habis-habis. Makanya kalimatnya kan harusnya gini, bukan udah kok kemarin nolong, kemarin kan udah sedekah. Harusnya setiap hari kita bertanya, apalagi yang bisa aku lakukan untuk nolong agama Allah ini? Apalagi yang bisa aku buat ya gitu. Apa ya kira-kira yang bisa saya lakukan gitu. Saya ini sibuk nuntut aja, minta supaya semua kejadian dalam kehidupan sesuai dengan maunya saya, tapi tidak pernah berpikir apa ya yang saya lakukan supaya sesuai dengan maunya Allah.